Halo semua, gimana kabar kalian nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Anipati Wael, mahasiswa semester 6 bidang minat gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Samratulangi Manado. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai masalah yang berkaitan dengan keamanan pangan di suatu daerah. Tapi sebelum lanjut membahas mengenai masalah keamanan pangan, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan keamanan pangan. Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga aman untuk dikonsumsi. Keamanan pangan merupakan salah satu isu sentral yang berkembang di masyarakat, baik karena masih banyaknya kasus-kasus keracunan bahan pangan maupun semakin meningkatnya kesadaran dan tuntutan masyarakat terhadap makanan yang sehat dan halal. Salah satu masalah keamanan pangan yang sering terjadi yaitu keracunan bahan pangan atau disebut juga dengan istilah foodborne disease sebagai suatu kejadian di mana terdapat 2 orang atau lebih yang menderita sakit setelah mengonsumsi pangan yang secara epidemiologi terbukti sebagai sumber penularan. Keracunan makanan terjadi ketika bakteri atau patogen jenis tertentu yang membawa penyakit mengontaminasi makanan. Penyebab keracunan makanan bisa disebabkan agen patogen yang berupa bakteri, jamur, bahan kimia, atau logam berat lainnya. Bakteri yang sering dikaitkan dengan kejadian keracunan makanan meliputi bakteri Salmonella, Campylobacter, Listeria, Clostridium botulinum, dan Escherichia coli. Kontaminasi bakteri ini dapat terjadi dalam penyediaan bahan mentah dan selama proses pengolahan, penyajian dan pengiriman, penyajian makanan yang kemungkinan terkontaminasi bakteri dan zat kimia. Nah, gejala klinis yang sering dialami oleh penderita dapat berupa mual, demam, sakit kepala, muntah, dehidrasi, sakit perut, lemas, dan diare. Selain itu, tidak sedikit juga kasus keracunan makanan dapat menimbulkan kematian. Selanjutnya, ada salah satu contoh kasus keracunan makanan yang saya temui dikutip dari jurnal hasil penelitian oleh Nugrahaini dan Pertiwi tahun 2020. Pada bulan Maret 2019 telah terjadi peningkatan kasus yang diduga keracunan makanan di Desa Parikesit, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Kronologinya adalah sebagai berikut. Pada hari Senin 25 Maret 2019 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, perangkat Desa Parikesit melaporkan kepada petugas puskesmas setempat bahwa sejak hari Minggu malam tanggal 24 Maret 2019 tercatat ada 21 warga yang mengalami sakit dengan gejala mual, panas, pusing, sakit perut, dan diare. Peristiwa tersebut telah terjadi setelah warga mengonsumsi makanan catering dalam acara Kartini's Day tanggal 24 Maret 2019 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di Balai Desa Parikesit. Keluhan mulai dirasakan 3 jam setelah warga mengonsumsi makanan tersebut. Petugas puskesmas kemudian melaporkan kepada tim penanggulangan kejadian luar biasa Dinas Kesehatan dan selanjutnya tim tersebut langsung melakukan pelacakan kasus dan penyelidikan untuk memastikan adanya peningkatan kasus KLB. Berdasarkan data yang diperoleh, ada beberapa jenis makanan yang dikonsumsi pada acara tersebut antara lain nasi putih, ayam goreng, sambal goreng ati ampela, gudeg, tahu bakso, lapis, dan kacang. Sampel makanan dan minuman yang dikonsumsi ini pun kemudian dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan bakteriologi pada sampel makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat Desa Parikesit, diketahui bahwa ada beberapa makanan yang telah mengalami kerusakan seperti ayam goreng, sambal goreng ati ampela, tahu bakso, dan kacang. Hal ini ditandai dengan adanya mikroorganisme kamir dan kapang yang ada dalam makanan tersebut.
Hasil pemeriksaan laboratorium ini juga menjelaskan bahwa penyebab keracunan makanan adalah karena adanya bakteri Enterobacter aerogenes yang terdapat pada ayam dan sambal goreng ati ampela. Enterobacter sendiri merupakan bakteri patogen yang menyebabkan infeksi oportunistik, salah satunya infeksi saluran pencernaan. Nah, itulah salah satu masalah keamanan pangan yang terjadi, yaitu kasus keracunan makanan. Agar tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti demikian, ada beberapa cara untuk mengatasi atau tips pencegahan cemaran biologi. Seperti yang pertama, beli bahan mentah dan pangan di tempat yang bersih. Kemudian beli dari penjual yang sehat dan bersih. Yang ketiga, pilih makanan yang telah dimasak. Yang keempat, beli pangan yang dipajang, disimpan, dan disajikan dengan baik. Selanjutnya, konsumsi pangan secara benar. Kemudian, kemasan tidak rusak, tidak basi, bau tidak menyimpang seperti bau asam atau busuk. Dan jangan sayang untuk membuang pangan dengan rasa dan bau yang sudah menyimpang. Pada proses penanganan pangan juga dapat menyebabkan keracunan pangan. Untuk itu, ada beberapa cara yang harus diperhatikan dan dilakukan sebagai upaya pencegahan. Antara lain, yang pertama, siapkan pangan menjelang waktu konsumsi. Yang kedua, segera konsumsi pangan yang telah matang dan siap disajikan. Jangan biarkan terlalu lama dalam suhu kamar. Yang ketiga, jika tidak segera dikonsumsi, simpan dalam lemari pendingin. Yang keempat, masak pangan dengan sempurna hingga matang. Yang kelima, panaskan kembali pangan secara sempurna. Cara yang terakhir adalah simpan pangan secara tepat. Misalnya, simpan dalam wadah yang bersih, kering, dan terlindung dari cahaya matahari. Kemudian, jaga agar pangan yang panas tetap panas, pangan yang dingin tetap dingin, dan pangan beku tetap beku. Dan pastikan penyiapan pangan tetap memperhatikan praktik keamanan pangan meskipun disiapkan dalam jumlah yang banyak. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.